Bab 2461. Penebusan. Terima kasih. Zhang Long, dengan sebatang rokok di mulutnya, bersandar di tempat tidur, terdiam. Pada saat ini, dia merasa lega. Keheningan di ruangan itu amat sangat, dalam pandangan Ning Che, bagaikan dua dunia yang terpisah. Duduk di lantai, Zhang Long tampak seperti film panjang yang tidak dapat dipahami olehnya maupun Tao Cheng. Mungkin hanya Lin Yi yang bisa mengerti, mungkin hanya kehadirannya yang bisa memberikan ketenangan seperti itu kepada Zhang Long. Jika orang lain yang melakukannya, mungkin hal itu akan menjadi bumerang. Namun saat ini, dia hanya duduk diam di sana sambil merokok. Jiwanya menemukan penebusan pada saat ini. Aku ingin memberitahumu sesuatu, apakah kamu percaya padaku? Saya akan. Aku tidak membunuh Song Duofu. Kau tidak membunuhnya. Klaim ini mengejutkan Lin Yi, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan. Aku tahu tentang pertemuanmu dengannya, tapi saat itu, aku hanya ingin menakut-nakuti Song Duofu dan mengingatkan penduduk desa lainnya untuk tidak bicara omong kosong. Aku juga tahu dia mabuk dan jatuh ke selokan di pinggir jalan malam itu lalu meninggal. Jadi aku memanfaatkan situasi itu, mematahkan lehernya, dan berpura-pura seperti pembunuhan untuk membungkam penduduk desa Jindou. Jadi itulah yang terjadi. Hal ini sungguh kebetulan, bahkan aku sendiri pun sulit mempercayainya, jadi aku tidak bisa menjamin kau akan mempercayainya, tapi semua ini sudah tidak penting lagi. Memang, saat ini, banyak hal yang memang tidak penting. Ada satu hal lagi, aku ingin meminta bantuanmu. Orang tua asuhmu. Aku akan menjaga mereka dengan baik, kata Lin Yi. Dan rumah lama keluargamu, aku akan mengatur seseorang untuk membersihkannya secara teratur. Zhang Long berhenti sejenak, terima kasih. Kudengar orang tua asuhmu sudah lanjut usia. Kalau memungkinkan, aku akan mengajukan permohonan ke pihak berwenang dan mencoba mengatur agar kau mengawal mereka sebelum eksekusi, tapi aku tidak bisa menjanjikan itu bisa dilakukan. Setelah keheningan yang lama, tanggapan terakhir dari Lin Yi masih berupa, terima kasih. Tanpa disadari, langit di luar sudah cerah, dan Lin Yi bangun dan meregangkan badan. Tidak ada perjamuan abadi di dunia, fajar telah tiba. Aku tahu, kata Zhang Long acuh tak acuh, bolehkah aku menghabiskan rokok ini dulu? Tentu, kami akan menunggumu di luar. Lin Yi memberi isyarat dengan matanya kepada kedua orang itu, dan mereka semua meninggalkan ruangan bersama. Urusan di sini harus diselesaikan, apakah kamu ingin pergi ke Yanjing untuk mencoba? Ning Che berkata, situasi internasional akhir-akhir ini agak tidak normal. Tidak normal bagaimana? Orang Meiguan dan orang Jepang sering muncul di Afrika, itu bukan pertanda baik. Bukankah tempat itu selalu kacau? Kacau? Ya, tapi di masa kritis seperti ini, setiap hembusan angin kecil dan helaian rumput patut mendapat perhatian kita. Lin Yi mengangguk, Zhong Hai punya banyak urusan yang harus kuselesaikan, aku tidak akan pergi ke Yanjing untuk saat ini. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Kami meminjam mobil dari militer, apakah Anda ingin kami meninggalkannya untuk Anda? Tidak perlu, kalian naik saja. Taksi cukup nyaman, kita naik saja. Ning Che melihat ke arah pintu kamar, bagaimana rencanamu menghadapinya? Apa kau akan baik-baik saja sendiri? Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Kalau begitu, kami pamit dulu, kata Ning Che. Hubungi saya segera jika Anda membutuhkan bantuan. Setelah mengobrol sebentar, Ning Che dan Tao Cheng pergi. Lin Yi berdiri di luar ruangan, menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, Zhang Long muncul dari dalam. Sikapnya tenang, wajahnya tersenyum, seakan-akan ia sedang bertemu kawan lama. Ayo pergi. Keduanya berjalan keluar dan memanggil taksi. Namun saat mereka berkendara, Zhang Long menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan jalan menuju Jinling, kan? Kita sudah sampai di depan pintu, jadi wajar saja kalau kita harus melihat-lihat rumah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kami bukan Yu Agung yang mengendalikan banjir, tidak perlu melewati rumah kami 3 kali tanpa masuk. Zhang Long terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menjawab dengan diam. Setelah sekitar 15 menit, taksi tiba di pintu masuk desa, dan keduanya berjalan selama 5 atau 6 menit hingga mereka tiba di rumah Zhang Long. Rumah itu adalah bangunan bata merah yang baru dibangun, tidak terlalu megah, tetapi cukup memadai untuk ditinggali pasangan tua itu. Keduanya berjalan ke halaman tempat pasangan parubaya sedang membungkuk dan sibuk bekerja di kebun sayur kecil. Pada usia mereka hampir mencapai 70-an. Bersikaplah lebih optimis, jangan membuat mereka khawatir. Zhang Long menarik napas dalam-dalam, dan senyum muncul di wajahnya. Ayah, ibu. Mendengar seseorang berbicara, pasangan tua yang sibuk itu berbalik. Saat melihat Zhang Long, wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira. Karena Lin Yi hadir, emosi pasangan tua itu agak terkendali. Dia adalah. Zhang Long tergagap, tidak yakin harus berkata apa. Paman, Bibi,
Aku adalah rekan seperjuangannya. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan tanda pengenal perwira militernya sebagai bukti identitasnya. Seorang kawan seperjuangan ada di sini. Wajah pasangan tua itu kembali cerah, dan mereka dengan hangat mengundang Lin Yi ke dalam rumah. Kamu belum makan malam, kan? Kita akan menyiapkan makanan. Tidak perlu, kami sudah makan dalam perjalanan ke sini. Itu tadi di jalan, tapi sekarang kamu sudah di rumah, kamu harus makan sesuatu lagi. Tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak, pasangan tua itu pergi ke dapur untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian 4 hidangan disajikan. Tidak banyak makanan enak di pedesaan, cukup makan sedikit saja, nanti anakku bisa mengajakmu makan sesuatu yang lebih enak. Ini sudah cukup bagus. Jika di Roma, lakukanlah sebagaimana orang Romawi lakukan, saat makanan dihidangkan, Lin Yi berhenti menolak dan bahkan minum anggur bersama ayah angkat Zhang Long seakan-akan mereka saling menjamu dengan baik. Paman, Bibi, saya datang hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Ada apa? Katakan saja pada kami. Pimpinan kami mengatakan bahwa mereka ingin kaptennya kembali bertugas. Negara masih membutuhkannya, jadi kami datang. Pasangan tua itu tertegun sejenak, tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti itu. Zhang Long juga membeku sesaat. Dia menggenggam gelas anggurnya erat-erat, matanya basah. Itu luar biasa, anak saya berguna bagi negara, kami berdua senang karenanya. Kebohongan Lin Yi penuh dengan lubang, tetapi pasangan tua itu tidak menyadarinya. Mereka adalah petani sederhana, yang tidak terbiasa dengan masalah-masalah yang sedikit lebih rumit ini. Para pemimpin kami merasa agak menyesal karena ini berarti dia tidak bisa pulang sesering mungkin. Tidak masalah sama sekali, kami berdua masih kuat, kami tidak membutuhkannya untuk menjaga kami, kata ayah angkat Zhang Long. Lagi pula, dia sudah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun, jarang pulang, jadi lebih baik dia berkontribusi untuk negara. Kalau paman dan bibi bisa berpikir seperti ini, aku lega. Para pemimpin di atas sudah memberinya cuti 3 hari, jadi dia bisa pulang dan menghabiskan waktu berkualitas bersamamu. Tentu saja, jika negara membutuhkannya, kita sama sekali tidak bisa menahannya. Ayah angkat Zhang Long menepuk pundaknya. Nak, setelah kamu kembali, kamu harus berlatih dengan baik, jangan mempermalukan aku. Mengerti, ayah. Paman, bibi, silakan makan dulu, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan dan harus pergi sekarang. Pergi. Zhang Long terkejut. Bab 2462. Atribut nilai. Minumlah lagi, kamu bahkan belum menyentuh makananmu. Kenapa buru-buru pergi, kata ayah angkat Zhang Long. Aku punya urusan lain. Aku harus melapor ke Jinling, kalau tidak, atasan akan mengambil kulitku. Lin Yi meminta maaf. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Urusan penting harus didahulukan. Ayah angkat Zhang Long memanggilnya, pergilah antar temanmu. Zhang Long berjalan keluar, mengantar Lin Yi ke pintu. Mengapa kau pergi juga, meninggalkanku sendirian di sini? Jika aku tidak merasa nyaman, aku pasti sudah meminta seseorang untuk membawamu pergi sejak lama, kata Lin Yi. Aku akan menginap di Hotel Ritz-Carlton di Jinling. Temui aku di sana 3 hari lagi, dan kita akan kembali ke Zonghai bersama. Habiskan waktu berkualitas bersama mereka beberapa hari ini, tidak mudah bagi pasangan tua seusia mereka. Sejujurnya, aku tahu mereka tidak ingin melepaskanmu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pantas menerima hukuman. Inilah yang harus saya tanggung, kata Zhang Long. Saya sudah sangat berterima kasih padamu karena telah melakukan semua ini untukku. Baiklah, sudahlah. Kembalilah dan bergabunglah dengan mereka untuk makan. Aku pergi dulu. Lin Yi pergi, dan Zhang Long berdiri di sana diam memperhatikannya hingga dia menghilang dari pandangan. Sesampainya di pinggir jalan, Lin Yi memanggil taksi dan kembali ke Jinling, lalu menuju kuil Konfusius untuk bertemu dengan Yan Qi. Apakah kamu sudah selesai mengurusi urusanmu? Saat melihat Lin Yi, Yan Qi dengan gembira mendekatinya. Sudah selesai, tapi aku harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Bagaimana denganmu? Sudah bereskan urusanmu di sini? Saya masih perlu bertemu dengan beberapa sutradara dan produser dari lingkaran tersebut. Butuh beberapa hari lagi sebelum saya bisa kembali. Itu berhasil. Kita bisa pergi bersama. Keduanya mengobrol sebentar, lalu makan siang bersama. Yan Qi harus mengurus beberapa urusan di sore hari, jadi mereka berpisah. Namun sebelum berpisah, Lin Yi mengambil buku catatannya. Yang lain bertanggung jawab untuk meringkas kasus lainnya, tetapi kali ini Lin Yi memutuskan untuk menulisnya sendiri. Pertama, karena dia merasa bahwa kasus ini adalah misi utama dalam karir seorang polisi dan ingin menuntaskan kasus ini dari awal sampai akhir. Kedua, kasus ini memiliki keunikan yang besar, dan dia berharap dapat menyajikan keseluruhan cerita kasus tersebut dari sudut pandangnya. Dunia ini sedemikian rupa sehingga kebenaran seringkali membuat orang merasa tidak berdaya. Setelah kembali ke hotel, Lin Yi menghabiskan sepanjang sore di depan komputer,
tetapi selain kata-kata, ringkasan kasus, dia tidak bisa menulis apapun lagi. Dia tidak tahu bagaimana memulainya, atau bagaimana memulai menulisnya, dan bahkan tidak tahu di mana harus mengakhirinya. Dia ingin menunjukkan wawasan inti kasus tersebut kepada semua orang. Cinta dan kekerabatan, dendam dan kebencian, serta kebaikan dan kejahatan dalam sifat manusia. Kasus pembunuhan yang telah disegel selama 30 tahun, kehidupan ganda yang telah berubah-ubah selama 30 tahun, kerumitan ini membuat Lin Yi sulit memutuskan di mana harus mulai menulis. Orang bilang hidup seringkali lebih absurd daripada fiksi, dan Lin Yi sangat menyadari hal itu saat ini. Begitu tidak masuk akalnya hingga dia menganggapnya menggelikan, dari awal hingga akhir, seperti mimpi sekilas seorang anak berusia 6 tahun. Itu sangat nyata, namun juga sangat ilusi. Selama 3 hari berikutnya, Lin Yi menghabiskan sebagian besar waktunya di hotel, secara bertahap mengatur rincian kasus tersebut. Pada saat yang sama, Yan Qi telah menyelesaikan pekerjaannya di Jinling dan siap untuk kembali bersama Lin Yi. Zhang Long tidak mengecewakan Lin Yi seperti yang diharapkan. Pada pagi hari setelah 3 hari, menggunakan alamat dari meja depan, Zhang Long menemukan Lin Yi, tampak setenang seorang teman lama. Inilah yang Lin Yi harapkan, setelah memberikan persahabatan yang layak kepada orang tua asuhnya, ia merasa tenang menghadapi nasibnya. Setelah memperkenalkan Zhang Long kepada Yan Qi sebentar, mereka bertiga terbang kembali ke Zonghai. Karena mereka semua memiliki urusan masing-masing, mereka berpisah di bandara. Lin Yi, bersama Zhang Long, kembali ke kantor cabang Xinsan. Ketika Lin Yi muncul di kantor bersama Zhang Long, Zhang Hui dan yang lainnya agak terkejut dan tampak tegang. Secara naluriah, mereka menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Petugas Zhang, petugas Su, lama tidak bertemu, Zhang Long menyapa mereka secara proaktif. Mereka meliriknya dengan hati-hati, merasa bahwa dia tampak familiar tetapi yakin mereka tidak mengenalnya. Kamu kenal kami berdua. Kita bertemu di desa Xiangyang. Setelah itu, Lin Yi menceritakan kejadian penyamaran Zhang Long kepada Zhang dan Zhu, dan baru saat itulah mereka memahami situasinya. Kamu melakukan semua ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Zhang Long tersenyum pahit, maaf atas semua masalah yang terjadi. Saudara Hui, suruh seseorang membawanya pergi. Saya akan menjelaskan detail kasusnya kepadamu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Zhang Hui menyuruh orang membawa Zhang Long pergi, dan Lin Yi menyerahkan ringkasan kasus yang ditulisnya kepada kedua petugas. Mereka membacanya dalam diam, dan akhirnya keduanya terdiam. Rokok di tangan mereka hanya dihisap 1 kali sebelum habis menjadi abu panjang. Dia juga seorang pria yang menghadapi hidup yang sulit, desah Zhu Junqi. Tidak ada pilihan. Jika kita membenarkan tindakannya, secara tidak langsung kita akan meniadakan nilai hukum. Sekalipun kita merasa simpati, kita hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Tapi dia pria sejati, aku menghormatinya. Zhang Hui mengangguk, menatap ke arah Lin Yi. Kamu sudah bekerja keras untuk kasus ini. Ambil cuti beberapa hari, pulang dan istirahatlah dengan baik, lalu kembali bekerja ketika kamu siap. Oke. Lin Yi tidak menolak dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik meninggalkan kantor cabang Xinsan. Tepat saat dia melangkah keluar pintu, perintah sistem berbunyi dalam benaknya. Misi selesai, hadiah 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 100%, hadiah, keterampilan bertarung tingkat C. Seperti yang diharapkan Lin Yi, misi sistem telah selesai, dan karir polisi pun berakhir. Hadiah sistemnya juga mengejutkan dan menyenangkan. Dengan keterampilan bertarung tingkat C, kemampuan bertarungnya dapat meningkat ke tingkat berikutnya. Lin Yi menatap langit, biru jernih dengan sedikit awan putih di kejauhan, pucuk-pucuk pohon bergoyang tertiup angin, berdesir lembut. Segala sesuatu tentang kehidupan tampak begitu indah, tetapi dia merasa seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kelelahan, Lin Yi melaju ke grup Chaoyang. Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan segera menghampirinya untuk menyambutnya. Selamat, Tuan Lin Yi, atas keberhasilanmu memecahkan kasus besar. Sekarang kamu punya sesuatu untuk dibanggakan di depan anak-anak. Melihat Ji Qingyan, Lin Yi merasa jauh lebih baik. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Semoga kamu tidak merasa tidak enak badan. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, kata Ji Qingyan. Tapi melihat suasana hatimu, sepertinya kamu tidak terlalu bersemangat, masih belum bahagia. Kasus ini agak istimewa. Spesial. Aku ingin mendengarnya. Lin Yi, yang duduk di sofa, menceritakan seluruh kisah kasus tersebut kepada Ji Qingyan selama lebih dari setengah jam, dan ekspresinya pun menjadi bertentangan. Setelah mendengar semua ini, saya tidak merasa dia melakukan kesalahan apapun. Tatapan Lin Yi beralih ke langit di luar jendela, pikirannya melayang jauh, dan dia berkata dengan lemah. Namun karakteristik terbesar dari hukum adalah universalitasnya, pendapat pribadi Anda dan saya tidaklah penting. Itu benar. Ji Qingyan mendesah pelan.
Kita tidak bisa meremehkan nilai sosial hukum. Bab 2463. Manuver Liang Xianghe. Sudah cukup, berhentilah memikirkan hal-hal itu, semuanya sudah berlalu. Lin Yi bangkit dan meregangkan tubuhnya sedikit. Semuanya di perusahaan akhir-akhir ini baik-baik saja, kan? Tidak banyak yang terjadi padaku, tapi grup Ling Yun akhir-akhir ini cukup sibuk, kata Ji Qingyan. Jika Anda tidak terlalu sibuk, Anda bisa mampir dan melihat-lihat. Kitua belum meneleponku, jadi kurasa tidak ada masalah serius. Aku akan ke sana kalau ada waktu. Tidak apa-apa juga, kata Ji Qingyan sambil tersenyum lembut, tinggallah di sini bersamaku. Tentu. Lin Yi menghabiskan sepanjang sore di kantor Ji Qingyan, dengan santai membantunya dengan beberapa dokumen. Setelah bekerja di malam hari, Ji Qingyan juga mengundang He Yuan, dan menelepon Qin Han dan ketiga orang lainnya juga. Dia sebelumnya sibuk dan tidak punya waktu untuk berkumpul, tetapi sekarang dia sudah kembali, sudah menjadi hal yang wajar untuk berkumpul. Itu juga cara yang bagus untuk menghilangkan suasana hatinya yang suram. Pertemuan itu diadakan di rumah Ji Qingyan. Setelah makan sederhana, Ji Qingyan dan He Yuan meninggalkan meja dan kembali ke dalam untuk berbisik di antara mereka. Lin Yi dan keempat orang lainnya menikmati minuman dan berbincang-bincang, tidak berhenti hingga pagi hari, dan mereka semua akhirnya menginap di tempat Ji Qingyan. Keesokan paginya, setelah pukul 10 pagi, tidak ada yang terburu-buru bangun. Mereka baru sarapan setelah pukul 11 pagi, lalu mereka semua pergi. Sekitar tengah hari, Ji Qingyan berganti pakaian, bersiap-siap untuk berbelanja bersama He Yuan. Lin Yi, karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, berencana untuk pergi menemui Li Chuhan. Sudah lama sejak dia melihatnya. Dering-dering-dering. Tepat saat Lin Yi masuk ke dalam mobil, teleponnya berdering di sakunya, itu adalah panggilan dari Zhang Hui. Saudara Zhang, apakah kamu sibuk? Tidak sibuk. Ada apa? Aku bisa datang sekarang. Tidak perlu datang ke sini, mari kita bicara di telepon saja, kata Zhang Hui. Orang-orang dari distrik militer datang dan membawa Zhang Long pergi. Membawanya pergi. Lin Yi terkejut. Kapan ini terjadi? Mereka tiba-tiba muncul tadi malam. Kami cukup terkejut. Sejak itu, kami sibuk dengan serah terima dan lupa meneleponmu. Apa kata mereka? Kenapa mereka membawanya pergi? Mereka mengatakan ada kasus lain pada Zhang Long yang terkait dengan militer, dan mereka berencana untuk membawanya kembali untuk menanganinya, jelas Zhang Hui. Serah terima sudah selesai, jadi sepertinya kami tidak dibutuhkan lagi. Saya tidak punya apa-apa lagi, hanya menelepon untuk memberi tahu Anda. Jadi begitulah yang terjadi. Mengerti. Baiklah, kembali ke urusanmu. Ya, setelah membahas masalah itu, Lin Yi menutup telepon. Meski tidak terduga, Lin Yi cepat menerima kenyataan. Zhang Long tidak ada hubungannya dengan distrik militer, atau kalaupun ada, distrik itu ada hubungannya dengan Feng Tian. Lagi pula, jabatannya sudah diturunkan selama 5 tahun. Hubungan apapun sudah lama hilang, berapapun orang yang dia bunuh, mereka tak mungkin mengejarnya sekarang. Hanya ada satu jawaban. Ning Che memberitahu Liu Hong tentang hal ini, dan Liu Hong memberitahu Liang Xianghe. Seseorang yang, tanpa bimbingan siapapun tetapi mengandalkan bakatnya, berhasil menempa jalannya ke tingkat C. Selain itu, ia memiliki kemampuan pengawasan dan anti-pengawasan yang kuat, dan keterampilan penyamarannya sangat unggul. Menghadapi orang seperti itu, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Apa yang dilakukan Liang Xianghe juga masuk akal. Setelah memikirkannya, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Xianghe. Sebelum Lin Yi sempat berbicara, Liang Xianghe sudah terlebih dulu berbicara. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu dipikirkan. Mengingat kemampuan dan kecerdasan Liang Xianghe, bahkan jika Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dia tahu apa maksudnya. Atau lebih tepatnya, dia telah mengantisipasi bahwa Lin Yi akan menelepon. Di mana dia? RSUD. Saya meminta Jiang Zhengnan memberinya pelajaran, lumayan, dia anak muda yang menjanjikan. Kamu terlalu tidak sopan. Jika kamu bisa menjatuhkannya dan aku gagal melakukannya, aku akan malu, kata Liang Xianghe sambil terkekeh. Pokoknya, berhentilah mengkhawatirkannya. Aku punya rencana, kamu lanjutkan saja urusanmu. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan santai menutup telepon. Kata-kata Liang Xianghe meringankan Lin Yi dari beban psikologisnya. Bagi seseorang seperti Liang Xianghe, di puncak kekuasaan, Zhang Long berguna. Jika dia sampai tertembak, itu akan menjadi kerugian. Nilai-nilai universal hukum masih ada, tetapi bukan solusi akhir untuk semua masalah. Apa yang dilakukan Liang Xianghe dapat dilihat sebagai upaya mengisi kekosongan yang mereka miliki. Lin Yi tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, ini juga cukup bagus. Dia menginjak pedal gas dan melaju ke rumah sakit Huasan. Namun, sekarang ia dihadapkan pada masalah lain, kapan profesi barunya akan dimulai. Dia tidak terlalu keberatan menjadi pendeta Tao.
Tetapi masalah sebenarnya adalah pergi ke Gunung Longhu untuk menjadi pendeta Tao. Gunung Longhu berada di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, lebih dari 600 km jauhnya dari Zhonghai, dan perjalanan pulang pergi dalam 1 hari akan agak sulit. Namun bagi Lin Yi, itu bukan masalah. Masalah sebenarnya adalah Jiqingyan dan Liang Ruoxu sama-sama hamil, dan usia kandungannya sudah 5 bulan. Ada pepatah lama tentang kehamilan 10 bulan, tetapi pada kenyataannya, tanggal persalinan yang diharapkan biasanya tiba pada bulan ke-9. Jika dia pergi ke Gunung Longhu saat ini, bagaimanapun orang melihatnya, hal itu akan tampak tidak pantas. Orang lain mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi jika ibunya tahu, dia mungkin akan mematahkan kakinya. Setelah berpikir sejenak, Lin Yi memutuskan untuk memulai profesi barunya dalam beberapa hari. Pada periode khusus ini, keluarga adalah yang utama, tugas nomor 2. Bahkan jika dia membutuhkan lebih banyak hadiah tugas untuk memastikan keselamatan pulau, dia harus menunggu sebentar. Setelah mengambil keputusan, suasana hati Lin Yi membaik drastis, dan ia segera pergi ke rumah sakit Huasan dan tiba di Departemen Bedah Kardiotoraks, Departemen Rawat Inap 8. Kepala Sekolah Lin, Anda di sini. Melihat Lin Yi, para perawat di pos perawat semuanya datang menyambutnya. Lin Yi tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, apakah Direktur Li ada di sini? Kok kamu nggak bawa apa-apa hari ini? Nggak ada camilan, kami nggak mau buka mulut buat kamu. Mulut atas atau mulut bawah? Kau harus jelas, canda Lin Yi. Haha, kepala sekolah Lin, kamu nakal sekali, bahkan di rumah sakit kamu membuat kami liar. Kendaraan lapis baja, semua medan adalah sasaran empuk. Para perawat terkikik, kami dengar ada kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Jiaotong dan Direktur Li diundang untuk mengikuti pelatihan, sepertinya dia baru saja pergi. Baiklah, mengerti. Lin Yi melambaikan tangan dan bersiap untuk pergi, saya sudah memesan tes sore untuk kalian semua, akan segera diantar. Terima kasih, Kepala Sekolah Lin, mua gelombang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi berkendara ke Universitas Zhonghai Jiaotong. Sebagai universitas terkemuka di Zhonghai, Fakultas Kedokteran Universitas Zhonghai Jiaotong juga sangat terkenal, dan wajar saja jika Li Chuan diundang ke sana untuk memberikan kuliah. Rumah sakit Huasan tidak jauh dari Universitas Zhonghai Jiaotong, dan setelah bertanya arah kepada seseorang, Lin Yi menemukan lokasi kuliah. Ia membeli masker, diam-diam membaur dengan kerumunan, dan menyelinap masuk ke auditorium yang dapat menampung lebih dari 200 orang. Li Chuan berpakaian sederhana dan kasual, jumpsuit abu-abu muda menonjolkan keanggunannya yang menyendiri dan mendalam dengan tepat. Pada saat ini, Li Chuan sedang menyesuaikan PPT, dan kuliah akan segera dimulai. Tidak menyadari bahwa Lin Yi sedang memperhatikannya dari jarak yang tidak begitu jauh. Bab 2464. Bersaing dengan surga. Temperamen Li benar-benar luar biasa, dan kupikir dia masih sangat muda. Beberapa gadis yang duduk di depan Lin Yi berkomentar. Aku dengar dari guru kita kalau Li itu aneh. Dia lulus dengan gelar dokter di usia 25 tahun, dan tahu nggak, dia kuliah di Union Medical College. Ya ampun, aku sampai nggak bisa membayangkannya. Itu bukan apa-apa. Intinya, setelah lulus, dia bekerja di Mayo Clinic, dan di sana juga lancar. Kudengar mereka menawarinya gaji tahunan $1 juta, dan dia bahkan tidak bertahan. Visi itu patut kita teladani. Aku nggak mau dengar yang lain, aku cuma mau tahu kenapa dia cantik banget dan badannya bagus banget, aku iri banget, haha. Itulah Tuhan yang memberinya kehidupan yang baik, kita tidak bisa iri akan hal itu. Mendengar pembahasan tentang Li Chuan, Lin Yi memperlihatkan senyum penuh pengertian, namun merasa agak merenung. Tampaknya seperti anugerah dari Tuhan, tetapi benarkah demikian? Mungkin hanya dia yang bisa melihat cerita selengkapnya. Tuhan tidak memberinya kehidupan yang baik, faktanya, dia bahkan mengambil mangkuk terakhir yang tersisa. Segala yang dimilikinya sekarang, ia perjuangkan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Jika yang lain adalah gedung pencakar langit, maka Li Chuan adalah benteng yang kokoh, garis Maginot yang tak tertembus, tak seorang pun dapat menjatuhkannya. Cek, Li benar-benar punya tubuh yang bagus, membuatku ngiler. Pada saat ini, terdengar suara sumbang. Lin Yi menoleh dan melihat laki-laki yang berbicara itu, duduk tidak jauh darinya, dipisahkan oleh seorang gadis. Nama pria itu adalah Li Shize, berpakaian modis, tidak memiliki kesederhanaan layaknya seorang mahasiswa universitas bergengsi, dan memancarkan rasa sinisme. Siapapun yang tidak mengeluarkan air liur pasti punya masalah fisik. Pria lain yang berbicara, berambut pirang dicat, bernama Yang Fan. Keduanya duduk bersama, mengomentari setiap aspek Li Chuan. Li sepertinya baru 30 tahun lebih, tidak jauh lebih tua dari kita. Kalau aku mengejarnya, menurutmu aku punya kesempatan? Saya rasa itu sangat mungkin, kata Yang Fan. Keluargamu lumayan, mereka cukup terkemuka di Zhonghai, dan meskipun Li berkuasa, pada akhirnya, dia hanya kepala departemen, dan penghasilan tahunannya tetap.
Kalau kamu berusaha, pasti tidak akan jadi masalah. Masalahnya, aku takut dia mungkin sudah punya pacar. Bukankah lebih baik kalau dia punya pacar? Itu cuma iseng, apa kamu benar-benar berencana menikahinya? Sejak kapan kamu jadi jenaka begini? Haha, kamu benar. Kalian berdua menjijikkan. Pembicaranya adalah seorang gadis yang duduk di sebelah mereka, yang tidak tahan dengan ucapan tidak sopan para pria itu terhadap Li Chuhan dan harus angkat bicara. Apa hubungannya denganmu? Kalau kamu tidak suka, abaikan saja kami. Setelah mengumpat, gadis itu mengambil buku catatannya dan meninggalkan tempat duduknya, karena tidak mau lagi duduk bersama mereka. Ayo, kita lanjutkan bicaranya, abaikan saja dia. Li Shize berkata, jika aku, bukankah ini tak berujung, gumam Lin Yi lirih. Kedua pria itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Yi. Cewek-cewek boleh gosip. Ngapain ikut campur? Duduk sana. Saya sarankan kamu untuk bicara lebih sedikit, hati-hati dikeluarkan. Kedua lelaki itu terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu sedang bermimpi, kata Li Shize. Tahukah kamu siapa ayahku? Dia ketua Sin Kong Group. Kami menguasai sepertiga pangsa pasar di sektor peralatan medis domestik, dan baru kemarin, ayahku menyumbang 20 juta untuk sekolah, menurutmu aku bisa dikeluarkan? Kenapa tidak? Lin Yi berkata dengan dingin. Bukan hanya kamu, tapi kalian berdua. Sial, haha. Yang Fan juga tertawa, keluarga kami, meskipun tidak seperti Li Shize, juga memiliki pengaruh yang cukup besar di bidang farmasi, mengatakan bahwa kami akan dikeluarkan. Apakah kamu benar-benar bodoh? Anak-anak di belakang, tenanglah, kuliah akan segera dimulai, kata guru yang bertugas menjaga ketertiban. Jangan ganggu dia sedang sakit jiwa, bisik Li Shize, kita lanjutkan saja topik yang sedang kita bicarakan. Abaikan saja dia, nanti kita laporkan ke guru. Gadis-gadis di samping Lin Yi menghiburnya. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa masuk ke Universitas Songhai Jiaotong? Mereka anak-anak dari keluarga kaya, orang tua mereka alumni, berpengaruh di industri, dan mereka juga menyumbang uang ke sekolah, jadi wajar saja mereka diterima. Mereka memalukan Universitas Jiaotong. Kurasa juga begitu. Mereka bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan ceramah guru Li dengan saksama dan terus-menerus mengatakan hal-hal menjijikkan. Kelihatannya mereka tidak berguna, kita harus melaporkan ini kepada guru nanti. Tidak perlu, gurunya mungkin juga tidak bisa menyelesaikannya, kata Lin Yi pelan. Benar. Lin Yi, yang tidak memiliki kontak rektor Universitas Jiaotong di WeChat, meneruskan pesan kepada Guo Fengmiao untuk menghubungi rektor guna menangani situasi tersebut. Tak lama kemudian, kuliah dimulai. Li Chuhan menggunakan penunjuk laser, menunjuk ke sana kemari pada PPT. Menjelaskan pengalaman dan pandangannya kepada siswa yang hadir. Namun, selama ceramah, Lin Yi memperhatikan satu hal. Li Chuhan terus-menerus mengucapkan kata, tanggung jawab, di bibirnya. Senyum muncul di wajah Lin Yi, dia mengerti Li Chuhan. Baginya, sebagai seorang dokter, tanggung jawab adalah yang terpenting. Dia sering menyebutkan 3 kata ini bahkan saat membimbing Kiao Xin. Dang dang dang. Tepat pada saat itu, pintu kelas diketuk. Sebelum Li Chuhan sempat mengatakan apapun, pintu didorong terbuka, dan 5 atau 6 orang, baik pria maupun wanita, masuk. Wah, kenapa kepala sekolah Zhou datang? Kepala sekolah Zhou yang disebutkan oleh para siswa adalah otoritas tertinggi di Universitas Jiaotong, bernama Zhou Liangyu. Berdiri di sampingnya adalah para pemimpin universitas lain dari sekolah kedokteran. Mengingat status mereka, mereka mungkin tidak akan datang hanya untuk mendengarkan ceramah guru Li. Saya juga bingung, mari kita lihat apa yang terjadi. Melihat rombongan itu masuk, Lin Yi melambaikan tangannya, dan Zhou Liangyu beserta yang lainnya pun berjalan menghampiri. Apa-apaan dia mengangkat tangannya? Li Shize mengumpat. Mungkin untuk melaporkan kami, yang dikenal dengan sebutan, mengadu domba guru. Sial, haha. Li Shize tertawa, masih memainkan game itu. Yang Fan menatap Lin Yi, Bung, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, menemui kepala sekolah dan berlari untuk memberitahu guru. Jangan sia-siakan usahamu, kata Li Shize dengan acuh tak acuh. Tidak takut untuk memberitahumu, ayahku baru saja makan malam dengan kepala sekolah Zhou kemarin dan menyumbangkan 20 juta, menurutmu apakah dia akan melakukan sesuatu padaku? Saya yakin kepala sekolah Zhou adalah orang yang adil. Adil. Keduanya tertawa, wah, kamu benar-benar sakit, haha. Tepat pada saat itu, Zhou Liangyu mendekat bersama kelompoknya. Lin Yi mengulurkan tangannya, menjabatnya, dan berkata, telepon orang tua mereka, bawa orang-orang ini pergi, jika mereka menolak, sebutkan namaku, jangan biarkan 2 orang yang busuk merusak sup. Bab 2465. Kita tidak mampu menyinggung. Baiklah, aku mengerti. Kepala sekolah Zhou Yuliang mengatakannya dengan sangat sopan. Faktanya, dia tidak akrab dengan Lin Yi, lagi pula,
mereka tidak berasal dari sistem yang sama. Namun, pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Jiaotong tahu siapa Lin Yi dan menyadari pengaruhnya yang signifikan di Zonghai. Mereka telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas kepadanya dalam perjalanan ke sana. Itu merepotkan. Jangan sebutkan itu. Zhou Yuliang tersenyum dan mengangguk, lalu ekspresinya berubah saat dia berbalik menatap Li Shize dan Yang Fan. Berhentilah menghadiri kuliah dan ikutlah denganku. Keduanya bingung. Jantung mereka berdebar kencang, butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun jauh di lubuk hati, mereka menyadari ada masalah serius. Mereka mungkin menimbulkan masalah kali ini. Kepala sekolah Zhou, kami. Jangan ngomong apa-apa lagi. Ikut saja denganku, dan jangan ganggu waktu murid lain. Di bawah tatapan semua orang, mereka berdua berdiri sambil gemetar. Mereka berhamburan keluar dari ruang kuliah, tampak sedih. Ketika pintu kelas ditutup, keheningan langsung menyelimuti. Semua mata tertuju pada Lin Yi. Semua orang penasaran ingin tahu siapa dia, yang telah memanggil kepala sekolah Zhou dengan begitu tenang dan efektif. Sungguh mengesankan. Sementara itu, Li Chuhan di atas panggung, wajahnya memperlihatkan senyum lembut. Lin Yi mengangguk padanya, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Kuliah segera dilanjutkan, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak terjadi lagi insiden tidak mengenakan. Pada saat yang sama, Zhou Yuliang membawa Li Shize dan Yang Fan ke kantornya. Tanpa kehadiran orang luar, mereka tidak lagi segugup sebelumnya. Secara pribadi, kedua keluarga telah menghubungi Zhou Yuliang dan tidak panik seperti siswa biasa. Kepala sekolah Zhou, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi, kata Li Shize. Dalam perjalanan ke sana, mereka berdua sudah agak tenang dan berpikir tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengingat hubungan keluarga mereka dengan sekolah, tidak akan ada masalah. Pertama, panggil keluarga kalian untuk mengurusi penarikan diri dari sekolah. Apa? Ekspresi mereka membeku, hampir tidak mempercayai telinga mereka sendiri. Kepala sekolah Zhou, apa yang Anda katakan? Proses penarikan diri dari sekolah. Zhou Yuliang mengangguk dengan tatapan serius. Kamu telepon dulu, beritahu keluargamu, dan aku akan menginformasikan kantor urusan akademik untuk menarik berkasmu. Mengapa Anda meminta kami mundur ketika semuanya baik-baik saja? Karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan, kata Zhou Yuliang dingin. Jangan buang waktu, aku ada rapat nanti. Melihat Zhou Yuliang tampak kesal, keduanya tahu bahwa menyelesaikan masalah ini mungkin tidak berjalan mulus. Li Shize mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Ayah, apa ayah sibuk? Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Kepala sekolah Zhou ingin mengeluarkan saya, kata Li Shize dengan cemas, sebaiknya Anda segera datang. Mengeluarkanmu? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, yang jelas mereka ingin mengeluarkan saya. Tunggu di sana, aku akan menelepon kepala sekolah Zhou. Dia tepat di sampingku, dia bisa mendengarmu jika kamu berbicara. Li Shize menyalakan speakerphone. Kepala sekolah Zhou, ada apa? Kenapa sampai dikeluarkan? Tanya ayah Li Shize. Jika terjadi insiden yang tidak menyenangkan, kami bisa memberikan kompensasi finansial, tetapi jika dia dikeluarkan, itu tidak akan baik untuk masa depan Shize. Bukan karena dia membuat masalah, tapi karena dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia hina. Zhou Yuliang berkata, Lin Yi dari Zonghai, kau seharusnya tahu siapa dia. Dialah yang ingin berurusan dengan putramu, bukan aku. Lin Yi. Ada keheningan di ujung telepon yang lain, dan setelah waktu yang lama, suara itu berbicara lagi. Kamu kembali dan berkemas dulu, aku akan datang nanti untuk mengurus pengunduran dirimu dari sekolah. Ekspresi Li Shize membeku sekali lagi. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah menyuruhku berhenti kuliah. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Keluarga Li kita tidak mampu memprovokasi orang itu. Kalau dia mau, keluarga kita bisa bangkrut dalam sebulan. Berhenti berdebat dan cepat berkemas. Retakan. Ponsel Li Shize terjatuh ke tanah, seakan-akan jiwanya telah dicabut. Di dalam ruang kuliah selama 2 jam segera berakhir. Namun Li Chuhan tidak bisa pergi, banyak siswa mengelilinginya, mengajukan pertanyaan yang tidak mereka mengerti, beberapa bahkan ingin berfoto dengannya. Li Chuhan dengan sabar memenuhi permintaan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, para siswa pergi satu demi satu, dan Lin Yi akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati Li Chuhan. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu kalau kamu mau datang? Kalau tidak, kamu pasti melihatku mempermalukan diri sendiri. Tidak akan menyenangkan jika aku memberitahumu sebelumnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, di bidang bedah jantung, siapa yang berani menjadikan Direktur Li sebagai bahan tertawaan? Li Chuhan tersenyum lembut, seolah ada cahaya bulan tersembunyi di matanya. Apakah kamu punya rencana malam ini? Tanya Lin Yi. Rumah sakit memberiku hari libur, kata Li Chuhan sambil tersenyum, sebagai imbalan atas ceramahnya.
Untuk ceramah kesejahteraan publik seperti itu, orang-orang biasa enggan datang, terutama seseorang dengan status seperti Li Chuhan. Tentu saja, rumah sakit harus menjanjikan sejumlah tunjangan, kalau tidak, tidak akan ada orang yang mau melakukan pekerjaan yang menguras pikiran seperti itu. Ayo pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, masak di rumah, lalu pergi menonton film. Apapun yang kamu katakan, aku baik-baik saja. Jangan hanya menuruti apa yang saya katakan, sampaikan juga pendapat Anda, saya hanya memberi ide. Kalau begitu, ayo kita belanja bahan makanan dulu, masak di rumah, lalu nonton film. Li Chuhan mengulangi rencana yang sama seperti Lin Yi. Lin Yi agak geli sekaligus jengkel, lalu menangkup wajah Li Chuhan dan menciumnya. Kalau begitu, kami akan melakukannya dengan caramu. Setelah merapikan sedikit, keduanya meninggalkan ruang kuliah bersama-sama. Mengenai episode kecil yang terjadi sebelum ceramah dimulai, Li Chuhan tidak bertanya lebih lanjut. Dia merasa itu tidak perlu, asalkan Lin Yi yang menanganinya, semuanya baik-baik saja. Meninggalkan sekolah, keduanya pergi ke supermarket. Li Chuhan, bergandengan tangan dengan Lin Yi, memandangi beraneka ragam buah-buahan dan sayur-sayuran, membandingkan satu persatu, dan butuh beberapa saat untuk memutuskan apa yang akan dibeli. Gaya hidup hematnya tidak berubah selama bertahun-tahun. Setelah berbelanja, Lin Yi berkendara kembali ke rumah Li Chuhan. Makan malam tetap disiapkan olehnya, sementara Li Chuhan bertugas membersihkan, dengan pembagian tugas yang jelas. Saya tidak ingin keluar untuk menonton film lagi. Li Chuhan berkata saat makan malam. Ada ide lain. Lebih baik kita menonton di rumah saja, jangan keluar rumah. Itu berhasil, TV-nya sudah cukup besar. Bagi mereka, film hanyalah sarana untuk menghabiskan waktu, tanpa makna khusus, tidak menjadi masalah di mana mereka menontonnya. Setelah makan malam, keduanya dengan santai memilih film. Lin Yi duduk di sofa dengan Li Chuhan meringkuk dalam pelukannya. Berada bersama Li Chuhan seperti ini, hampir tidak mengalami pasang surut gairah yang dramatis. Kelembutannya bagaikan angin sepoi-sepoi, bagaikan udara, bagaikan hangatnya matahari. Tak kasat mata dan tak berwujud, namun jika seseorang dengan penuh perhatian merasakannya, mereka dapat merasakan kehadirannya. Dan ini juga yang membuat Li Chuhan paling meyakinkan bagi Lin Yi. Bab 2466. Masalah datang mengetuk. Setelah tinggal di tempat Li Chuhan sampai lewat pukul 10, Lin Yi bangun dan pergi, tidak menginap untuk malam itu. Setelah mendapatkan mobilnya, Lin Yi berkendara pulang. Berencana untuk mencari waktu untuk mengunjungi Wang Ying lagi. Akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk, jadi lebih baik menyebarkan cinta secara merata. Keesokan paginya, ketika Lin Yi membuka matanya, dia mendapati Ji Qingyan masih tidur. Meskipun dia pergi ke perusahaan setiap hari, sebagian besarnya tergantung pada suasana hatinya. Dia akan mampir saat dia merasa enak badan, dan jika dia tidak merasa enak badan, dia akan tinggal di rumah saja, cukup nyaman dan aman. Melihat Ji Qingyan tertidur lelap, Lin Yi tidak tega mengganggunya, jadi dia kembali tidur sebentar lagi, dan keduanya baru bangun lewat pukul 10. Sekarang sudah lewat jam 10. Ji Qingyan membuka matanya, menggaruk kepalanya dan berkata dengan malas. Kenapa kamu juga bangun jam segini? Kamu berbaring di lenganku sepanjang waktu, dan kamu berani mengatakan itu. Ji Qingyan tertawa malu, aku tidur terlalu nyaman, aku tidak menyadarinya, apakah semuanya baik-baik saja di gardu induk. Saya berencana untuk berhenti, itu hanya untuk mendapatkan pengalaman hidup, lagi pula saya tidak bisa melakukannya selamanya. Sudah kuduga, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Bagaimana kamu menebaknya? Kasus ini hampir membuatmu depresi, kukira kau tidak bersemangat untuk melanjutkan bekerja di gardu induk. Meskipun tebakan Ji Qingyan tidak sepenuhnya akurat, kasus terakhir memang memiliki dampak yang signifikan terhadap suasana hati Lin Yi. Namun untungnya, itu adalah misi terakhir, dan dengan itu, semuanya berakhir. Apakah kamu punya rencana untuk hari ini? Tanya Ji Qingyan. Tidak banyak, hanya persiapan untuk mengurus proses pengunduran diri dan serah terima pekerjaan, dimulai dengan baik dan diakhiri dengan baik. Kamu urus saja urusanmu, Tao Yuan dan aku punya rencana untuk mengunjungi pameran seni, aku yakin kamu tidak akan tertarik, jadi urus saja urusanmu sendiri. Tentu. Keduanya bangun dari tempat tidur, dan tepat setelah mencuci piring, He Yuan datang dengan mobil dan bahkan mengambil makanan. Setelah makan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan masing-masing, Lin Yi menyetir ke kantor polisi. Meskipun sulit untuk meninggalkannya, beberapa hal tidak dapat dihindari, apa yang perlu dilakukan harus dilakukan. Dering-dering-dering. Dalam perjalanannya ke gardu induk, telepon Lin Yi berdering, dan ternyata Wang Lu yang menelepon. Ada apa? Kakak Lin, kamu sedang sibuk sekarang. Tidak sibuk, ada apa? Mobil adikku hancur, bisakah kamu datang dan melihatnya? Ekspresi Lin Yi berubah, mobilnya hancur. Kalian di mana? Kami di rumah. Tunggu aku sedang dalam perjalanan. Setelah menutup telepon dengan Wang Lu,
Lin Yi memutar balik mobilnya dan menuju ke tempat Wang Ying. Karena dia punya kuncinya, Lin Yi tidak repot-repot mengetuk. Dia mendapati kedua saudari itu duduk di sofa sambil menonton TV, dan dapat mendengar diskusi mereka. Wang Ying mengenakan gaun tidur sutra, kakinya ditekuk dan diletakkan di atas meja kopi. Ujung gaun tidur itu berkibar bebas, memperlihatkan kaki rampingnya dan renda pada pakaian dalamnya. Melihat keadaan mereka, Lin Yi menghela napas lega, tampaknya masalahnya tidak terlalu serius. "Kakak Lin, kamu di sini." Melihat Lin Yi datang, Wang Lu turun dari sofa dan mengambilkannya sepasang sandal. Wang Ying juga datang mengenakan setelan jas. "Dia bisa saja membunuhku, membuat keributan tanpa alasan dan menyeretmu ke sini. Seseorang menabrak mobil, bukankah itu masalah besar?" kata Lin Yi sambil tersenyum. "Lagi pula, meskipun Lulu tidak meneleponku, aku berencana untuk datang dalam beberapa hari ke depan, jadi waktunya pas." Mendengar ini, Wang Ying tersenyum senang. "Mari kita bicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu kecelakaan atau ada yang sengaja melakukannya?" tanya Lin Yi. "Kurasa itu mungkin kecelakaan, kamu tidak perlu khawatir. Itu bukan masalah besar. Kakak Lin sudah ada di sini, jadi lupakan saja," kata Wang Lu sambil terengah-engah. "Pasti orang sialan itu. Tak mungkin orang lain." Alis Lin Yi berkerut, jelas menyiratkan ada sesuatu yang lebih penting daripada yang terlihat. Sepertinya situasinya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. "Siapa yang sedang kamu bicarakan?" "Biar adikku saja yang cerita. Menyebut namanya saja sudah membuatku muak." Tanpa sadar, Lin Yi menatap ke arah Wang Ying, berharap mendapat jawaban darinya. Sebagai tanggapan, ekspresi Wang Ying tampak tegang tidak wajar. "Orang yang sedang dibicarakannya adalah mantan suamiku." "Mantan suami?" Lin Yi tiba-tiba tersadar. Ia tahu betul situasi Wang Ying, dan kini hal itu tak lagi terasa aneh baginya. "Apakah dia datang untuk mengganggumu?" "Pelecehannya tidak pernah berhenti," kata Wang Lu dengan kejam. 6 bulan setelah perceraian, dia mulai mengganggu adikku, meminta uang. Sama sekali tidak jantan, sungguh menjijikkan. Mengapa kamu tidak menceritakan hal ini kepadaku?" Melihat ekspresi Lin Yi yang tidak senang, Wang Ying merasa sedikit takut. "Kamu biasanya sibuk, dan aku tidak mau mengganggumu. Kupikir aku bisa mengurusnya sendiri. Apakah dia sering datang mengganggumu setelah itu?" "Dia datang beberapa kali, tapi..." "Tapi apa?" tanya Lin Yi dengan suara rendah. Setelah berpikir sejenak, Wang Ying berkata dengan lembut, "Hal ini agak sering terjadi dalam 6 bulan terakhir." "Kapan terakhir kali?" 2 hari yang lalu, dia ingin meminjam 20.000 yuan dari saya, tetapi saya tidak memberikannya." "Seharusnya kau sudah melakukan itu sejak lama," kata Wang Lu dengan nada kesal. "Ini tidak sesederhana yang kau kira. Dia sudah gila, dan akan buruk bagi semua orang jika dia mulai mengganggu keluarga kita." Lin Yi memahami pendekatan Wang Ying. Sebagai orang dewasa, mengutamakan orang tuanya sepenuhnya dapat dibenarkan. Kasus ini pada dasarnya jelas. "Kecuali ada kejutan, kemungkinan besar dia pelakunya," kata Lin Yi. "Nanti, aku akan periksa rekaman CCTV-nya. Seharusnya mudah menemukan pelakunya. Aku ikut denganmu. Kita harus menangkapnya." Wang Lu kembali ke rumah untuk berganti pakaian, dan Lin Yi berkata dengan serius. "Lain kali hal seperti ini terjadi, segera hubungi saya." "Mengerti?" Wang Ying bergumam sambil memegang tangan Lin Yi. "Jangan marah. Aku akan menebusnya, pastikan kamu puas." Lin Yi tak berdaya menghadapi tubuh Wang Ying yang menggerahkan, yang memang membuatnya sulit untuk dilawan. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Wang Ying berdering. Nomornya tidak dikenal. Lin Yi mengira dia akan menutup telepon tetapi melihat wajahnya berubah masam. "Ada apa? Siapa yang menelepon?" Bahkan tanpa menyebut nama, itu sudah jelas. Jawab panggilannya dulu dan dengarkan apa yang dia katakan. "Oke." Jika Wang Ying menghadapi panggilan ini sendirian, dia mungkin gugup, tetapi dengan Lin Yi di sana, dia tidak takut apapun. Begitu dia menjawab panggilan, Wang Ying menyalakan speakerphone. "Kenapa kamu meneleponku?" "Jangan terlalu dingin, kita pernah menjadi suami istri," Song Wenhai menggoda. "Saya menelepon tanpa alasan khusus. Saya dengar mobil Anda mogok. Saya hanya ingin tahu apakah Anda butuh bantuan untuk memperbaikinya. Kalau tidak, mobil itu mungkin akan dibesituakan dan itu akan menjadi kerugian yang lebih besar." Bab 2467. Jika aku bilang dia bersalah, maka dia bersalah. Aku tahu itu kamu. Hei, 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 kamu boleh main-main dengan makanan, tapi jangan ngomong sembarangan. Jangan asal menuduh, kata Song Wenhai dengan nada acuh tak acuh. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kalau ada yang mau kamu omongin, bilang aja. Kalau kamu mau kentut, ya udah. Aku tidak punya apa-apa, lanjut Song Wenhai. Hanya saja akhir-akhir ini aku sedang kekurangan uang, jadi aku berpikir untuk meminjam uang padamu.
Aku sudah bilang tidak. Song Wenhai berkata tanpa malu-malu, uang atau tidak adalah urusanmu, bukan urusanku. Ngomong-ngomong, kamu harus sadar kalau mobilmu BMW seri 7. Perbaikan kecil saja bisa menghabiskan biaya lebih dari 20.000 yuan. Sudah selesai. Wang Ying berkata dengan dingin. Aku sudah memberimu banyak. Tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Mereka selalu bilang, cinta berhari-hari, 100 hari penuh rahmat. Lagi pula, dulu ada perasaan, kenapa kau begitu perhitungan denganku? Song Wenlong tersenyum. Lagi pula, aku tahu semua tentang hubunganmu. Kau berhubungan dengan pria kaya, dia tidak hanya membelikanmu mobil, tapi juga rumah. Uang yang dia habiskan untukmu, pasti jutaan. Itu urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Song Wenhai berkata, bagaimana kau bisa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Kalau bukan karena kebaikanku yang membiarkanmu pergi kepadanya, dia tidak akan punya kesempatan itu. Seharusnya dia berterima kasih padaku. Jangan bicara omong kosong, kata Lin Yi pelan sambil menerima telepon. Di sisi lain, Song Wenhai tampak terkejut, tidak menyangka Wang Ying akan bersama seorang pria. Apakah kamu mantan kekasihnya? Siapa aku bukan urusanmu. Kamu di mana? Aku akan membawakanmu uang. Apa? Coba cari tahu alamatku supaya bisa ketemu aku. Kamu pikir aku nggak tahu trik-trik kecil begini? Silakan saja. Kalau kamu mau uangnya, beritahu aku alamatmu, atau kita biarkan saja. Lin Yi tidak perlu mendapatkan alamat tersebut dari Song Wenhai, jika dia mau, dia dapat dengan mudah menemukannya sendiri. Akan lebih nyaman seperti ini. Baiklah, tidak kurang nyali, kata Song Wenhai sambil mengejek. Karena kamu bilang begitu, aku pasti akan memberimu kesempatan. Bawa lebih banyak orang, aku ada di 87 Shanghai Road, Washington Mahjong Hall. Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menutup telepon. Kamu mau pergi? Wang Ying tahu siapa Song Wenhai, dan dia bahkan lebih tahu siapa Lin Yi, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah pada Lin Yi, dia sangat jelas mengenai statusnya sendiri. Dia memberiku alamatnya, kalau aku tidak pergi, bukankah itu pengecut, kata Lin Yi. Tetaplah di rumah, aku akan segera menyuruh seseorang datang untuk memperbaiki mobil. Saudara Lin, aku akan pergi bersamamu, kata Wang Lu. Aku harus pergi dan menamparnya beberapa kali. Baiklah, ikut aku. Dengarkan Lin Bro, saat kita sampai di sana, jangan membuat masalah, Wang Ying memperingatkan. Jangan khawatir, dengan adanya Lin Bro di sini, masalah apapun bisa diatasi, kata Wang Lu dengan acuh tak acuh. Di dalam hatinya, Lin Yi adalah dewa yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan situasi apapun. Aku akan pergi, kita bicara saat aku kembali jika ada sesuatu. Wang Ying melihat arlojinya, aku akan menyiapkan makan siang untukmu, akan siap saat kamu kembali. Kedengarannya bagus. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pergi bersama Wang Lu. Dalam perjalanan, dia dengan santai mengirim pesan kepada Mo Hongshan. Untuk hal semacam ini, menyerahkannya pada mereka adalah yang paling efektif. Saudara Lin, haruskah kita memanggil beberapa orang? Song Wenhai punya saudara laki-laki bernama Song Wenlong yang merupakan anggota dunia bawah, dan kudengar dia kenal seorang kakak perempuan yang cukup terkenal di Zonghai. Orang-orang seperti itu seperti belatung di selokan, mereka tidak bisa menimbulkan banyak masalah. Aku tahu kau bisa menanganinya, tapi paling-paling dia cuma di penjara beberapa hari. Aku khawatir dia akan mengganggu adikku lagi setelah bebas nanti, dan kau punya pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak bisa selalu berada di sisi adikku. Lin Yi tersenyum, memahami kekhawatiran Wang Lu. Pernahkah kamu mendengar lelucon, kata Lin Yi. Saya seorang dokter, dan jika saya mengatakan Anda sakit, maka Anda memang sakit. Haha, aku pernah mendengarnya, kata Wang Lu sambil tertawa terbahak-bahak. Ada juga, aku seorang blogger kecantikan, jika aku bilang kamu jelek, maka kamu memang jelek. Begitulah, prinsipnya sama saja, kalau saya bilang dia bersalah, dia tidak akan pernah bisa keluar. Bagus sekali, Saudara Lin, jangan beri dia kesempatan. Setelah berkendara sekitar setengah jam, Lin Yi berhenti di nomor 87 Shanghai Road. Aula Mahjong Washington tidak kecil. Berdiri di luar, Anda bisa mendengar semua kebisingan yang datang dari dalam. Kamu tunggu aku di mobil, aku akan keluar sebentar lagi. Tidak mungkin, aku harus pergi bersamamu, untuk menamparnya beberapa kali, kata Wang Lu dengan galak. Dengan Lin Yi di sisinya, dia tidak takut. Baiklah, tapi pakai topeng. Lagi pula, kamu kan figur publik, nggak mau dikenali. Hehe, mengerti. Setelah penyamaran cepat, Wang Lu keluar dari mobil bersama Lin Yi dan menuju ke ruang mahjong. Ruang permainan mahjong itu sangat bising, bunyinya seperti pasar, puntung rokok berserakan di mana-mana, membuat orang merasa mual. Bro, kapan rombongan yang satunya datang? Semoga mereka nggak nolak kita. Pembicaranya adalah seorang pria botak dan gemuk.
Dia memegang sebatang rokok di tangan, duduk di kursi dengan menyilangkan kaki dan memasang ekspresi acuh tak acuh seolah-olah dia tidak peduli dengan orang lain. Namanya Song Wenlong, orang yang bertanggung jawab atas tempat bermain mahjong. Dia sendiri yang meminta alamatnya kepadaku, dia harus datang, kata Song Wenhai. Kurasa dia pergi untuk memanggil orang. Kalau tidak, hanya dia sendiri melawan puluhan orang di sini, kita pasti sudah menghajarnya sampai mati. Itu masuk akal, kata Song Wenlong. Tapi kita sudah memanggil begitu banyak orang ke sini hanya untuk 20.000 yuan, bukankah itu terlalu sedikit? Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya. Song Wenhai berkata, tanpa mengeluarkan 200.000, ini tidak akan selesai. 200.000 kedengarannya lebih tepat. Mencicit. Ketika keduanya tengah berbincang, pintu ruang mahjong didorong terbuka. Kedua saudara itu menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita masuk. Apa-apaan ini? Cuma berdua, gumam Song Haiwen. Apakah itu mereka? Song Wenhai mengangguk, wanita itu Wang Lu, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak ingat dengan jelas, gumam Song Wenlong. Tapi kalau mereka berdua saja yang datang, rasanya ada yang janggal. Lupakan saja untuk saat ini, karena mereka sudah di sini, ayo kita pergi dan melihatnya. Keduanya bangkit dan berjalan menuju Lin Yi. Orang-orang lainnya di aula mahjong meletakkan ubin mereka dan menatap Lin Yi dengan tatapan main-main. Hal ini dipermudah dengan fakta bahwa mereka hanya berdua, jika mereka berkelompok, mereka tidak akan begitu santai. Mana orang-orangnya? Bukan cuma kalian berdua, kan? Tanya Song Wenhai sambil tersenyum mengejek. Ya, hanya kita berdua. Song Wenhai menatap Lin Yi dan mencibir. Kamu kedengaran sok tangguh di telepon, terus-terusan membentakku. Ada apa sekarang? Kamu sudah kehilangan keberanian, nggak mau sok tangguh lagi. Dia mungkin takut, datang langsung ke sini hanya untuk membayar, kata Song Wenlong. Song Wenhai menyalakan sebatang rokok, sambil mengangkat kepalanya. Saya tidak mau berbasa-basi dengan Anda, berikan saya uangnya, tapi jangan 20.000, tapi 200.000. Bab 2468. Urusan keluarga. 200.000. Apa kau sudah gila? Dengan dukungan Lin Yi, Wang Lu tidak takut menghadapi orang-orang yang ganas dan jahat ini. Jika kalian berdua berperilaku baik, semuanya akan beres dengan 20.000 yuan. Song Wenhai berkata. Berdiri di telepon, dia berteriak padaku, membuatku menelepon banyak orang, harus memberi uang teh sebagai ganti masalah, begitulah aturan jalanan. Lin Yi menarik Wang Lu di belakangnya dan berkata kepada saudara-saudara keluarga Song. Maaf mengecewakanmu, tapi aku hanya punya 20 yuan di sakuku, dan kamu boleh mengambilnya jika kamu mau. Hah! Ekspresi kedua saudara itu berubah, dipenuhi aura pembunuh. Kamu tidak membawa uang sepeser pun. Kok bisa bilang nggak ada, 20 juga uang? Jangan pasang target terlalu tinggi, terima saja apa adanya. Wajah Song Wenhai berubah jelek, dan dia meninju dada Lin Yi. Nak, apa kau benar-benar minta mati? Lin Yi tersandung dan terduduk di tanah. Hal ini mengejutkan Wang Lu, dia tahu betul kemampuan Lin Yi, tidak mungkin dia jatuh hanya karena disentuh. Kakak Lin. Wang Lu mengulurkan tangannya untuk membantu Lin Yi berdiri. Tidak perlu membantuku. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Mo Hongshan. Kakak San, masuklah. Semua orang yang hadir sedikit bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang kamu telepon? Bukankah kamu bilang kamu tidak memanggil siapapun? Kamu menabrak seseorang, dan aku tidak bisa menelepon polisi. Telepon polisi. Tepat ketika keduanya belum menyadari apa yang sedang terjadi, Mo Hongshan menyerbu masuk bersama lebih dari 20 orang. Melihat kelompok yang bersenjata lengkap, orang-orang di ruang mahjong hampir takut untuk buang air kecil. Apa yang terjadi di sini? Apa kau masih perlu bertanya padaku tentang ini? Seharusnya kau tahu dengan jelas apa yang telah kau lakukan. Lin Yi berdiri sambil tersenyum, menatap Mo Hongshan, dan berkata. Saya pikir orang-orang ini terlibat dalam kasus penyelundupan barang, bawa mereka semua kembali untuk diinterogasi. Mo Hongshan tertawa, kamu ini beda sekali, cuma ada 30 atau 40 orang, dan bisa ditangani dalam waktu kurang dari 5 menit, ngapain repot-repot panggil kami ke sini? Paling-paling, aku cuma menghajar mereka, yang menyelesaikan masalah sementara, bukan permanen. Kalian datang, bawa mereka pergi, kurung mereka beberapa tahun, dan masalah selesai sekali untuk selamanya, kan? Baiklah, kalau begitu, aku tahu bagaimana mengatasinya. Lin Yi menunjuk Song Wenhai, dia tidak hanya memukulku, tapi juga mencoba memerasku 200.000. Kau tangani saja, semakin serius tuduhannya, semakin baik. Sudah kubilang, tunggu kabar dariku. Mendengar percakapan antara keduanya, Song Wenhai tercengang, hampir mengompol. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku hanya orang biasa, jangan anggap aku terlalu kuat. Lin Yi berkata. Lagi pula,
membicarakan hal ini sekarang tidak ada gunanya. Renungkan baik-baik, mungkin masih ada sedikit peluang untukmu. Wajah Song Wenhai berubah menjadi hijau, dan dia berlutut di depan Lin Yi sambil mengeluarkan suara gedebuk. Bro, aku sadar akan kesalahanku, tolong beri aku kesempatan lagi, aku janji tidak akan mengganggunya lagi, biarkan aku pergi seperti kentut, tolong jangan turun ke levelku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan janjimu, pergilah dan renungkan dirimu sendiri, jangan buang-buang kata-kataku. Wajah Song Wenhai pucat pasi. Baru sekarang dia menyadari Wang Ying telah menemukan pria yang luar biasa. Seseorang dari dunia yang sepenuhnya berbeda dari dunianya sendiri. Mo Hongshan bertindak cepat. Hanya dalam waktu 20 menit, ia berhasil membawa semua orang dari ruang mahjong pergi. Melihat situasi ini, Wang Lu tertegun cukup lama, benar-benar pengalaman yang membuka mata. Kakak Lin, kamu bahkan bisa memanggil orang seperti itu. Teman lama, meminta sedikit bantuan bukanlah masalah besar. Tapi masalahnya, di levelnya, dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah diajak bergaul oleh orang biasa, kan? Lalu menurutmu aku orang biasa? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Ayo pergi, adikmu pasti sudah menyiapkan makanannya, ayo kita kembali makan. Setelah meninggalkan rumah dan masuk ke mobil, suasana hati Wang Lu membaik secara signifikan. Kakak Lin, apakah kamu punya rencana dalam beberapa hari ke depan? Ada apa? Bicara saja kalau ada apa-apa. Ada kerabat di rumah yang akan menikah, dan aku serta adikku harus kembali untuk menghadiri pernikahannya. Ibu ingin kamu ikut juga. Mereka ingin aku menghadiri pernikahannya. Hal ini membuat Lin Yi lengah, dia tidak menyangka keluarga Wang Ying tahu tentangnya. Sebenarnya, keluargaku tidak tahu tentang hubunganmu dengan adikku, kata Wang Lu. Tapi suatu kali, Song Wenhai datang ke rumah kami dan membuat keributan, membocorkan masalah ini, jadi sekarang keluarga kami sangat ingin bertemu denganmu. Tidak masalah, aku sedang bebas akhir-akhir ini. Aku bisa kembali bersama kalian untuk memeriksa keadaan dan juga mengunjungi pasangan tua itu. Hehe. Adikku pasti senang sekali kalau tahu kamu ikut dengan kami. Itu berlebihan, itu bukan masalah besar. Tak lama kemudian, keduanya berkendara pulang. Wang Ying dengan penuh cinta menyiapkan 4 hidangan dan sup, yang semuanya merupakan favorit Lin Yi. Semuanya sudah beres, kan? Ayo makan. Wang Ying tidak menanyakan rinciannya. Dia sangat menyadari bahwa dengan kemampuan Lin Yi, menangani masalah semacam ini seperti bermain game baginya, tidak perlu bertanya terlalu banyak. Mereka berdua duduk di meja itu satu demi satu. Wang Lu menatap Wang Ying dengan gembira. Kak, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kakak Lin sedang tidak sibuk akhir-akhir ini, jadi dia bisa datang bersama kita untuk menghadiri pernikahannya. Ekspresi wajah Wang Ying berubah. Kau sudah menceritakan padanya tentang pernikahan itu. Ya, kita bisa kembali bersama besok. Siapa yang menyuruhmu memberitahunya? Wang Ying membanting sumpitnya, tampak marah. Wang Lu terkejut dan tergagap, tidak yakin harus berkata apa. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba marah? Tanya Lin Yi. Mengapa dia memutuskan untuk menceritakan hal ini kepadamu? Apa salahnya memberitahuku? Apa aku tidak boleh ikut campur dalam urusan keluargamu? Bukan itu maksudku, kata Wang Ying. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak perlu membuang-buang waktumu untukku, lanjutkan saja urusanmu sendiri, aku akan mengurus urusan keluarga. Bagaimana jika saya ingin berkunjung? Wang Ying ragu sejenak. Kamu pergi tidak apa-apa, tapi aku tidak ingin membuang-buang waktumu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, kata Lin Yi. Lulu bilang kalian berencana pulang besok, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi bersama besok. Aku sedang tidak ada kegiatan, dan aku ingin jalan-jalan untuk menenangkan pikiranku. Melihat Lin Yi begitu ngotot, Wang Ying tidak punya pilihan selain setuju. Sekitar pukul 2 siang, setelah menyelesaikan makan mereka bertiga melakukannya. Kak, aku mau ke kantor sebentar, jadi aku nggak akan ganggu kalian, sampai jumpa. Karena tidak ingin menjadi orang ketiga, Wang Lu mencari alasan untuk pergi. Jangan anggap serius kata-katanya, dengarkan saja kakakmu dan urus urusanmu sendiri. Tapi aku juga tidak punya urusan yang harus diurus, jawab Lin Yi. Kalau begitu, habiskan lebih banyak waktu dengan Presiden Ji. Hanya karena kamu bisa mengunjungiku saat senggang saja sudah membuatku puas, kata Wang Ying. Saya tahu status saya sendiri, saya tidak punya hak untuk menuntut terlalu banyak. Bab 2469. Jika tidak sekarang, kapan harus berpura-pura? Lin Yi melirik Wang Ying. Saya sudah pernah membicarakan hal ini kepada Anda sebelumnya, tentang tidak memenuhi syarat dan sebagainya, kita tidak akan membahasnya lagi. Oke, aku mengerti, kata Wang Ying. Lihatlah dirimu, adikku bahkan tidak mengatakan apapun, mengapa kamu marah? Sambil berbicara, Wang Ying menarik Lin Yi ke kamar tidur, melingkarkan lengannya di leher Lin Yi, memeluknya erat dan memberinya ciuman manis.
Setelah beberapa lama, bibir mereka berpisah. Wang Ying membuka lemari pakaiannya dan berkata dengan menggoda. Kamu suka yang mana? Kakak akan memakainya untukmu lihat. Set merah itu cukup bagus. Baru saja membelinya beberapa hari yang lalu, aku tahu kamu akan menyukainya. Sekitar 2 jam kemudian, pertempuran sengit berakhir. Wang Ying terbaring di tempat tidur, benar-benar kelelahan, seolah-olah dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Kalian semua berangkat jam berapa besok? Penerbangannya jam 10 pagi. Wang Ying menatap Lin Yi dan bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin ikut dengan kami? Jika kamu tidak menginginkanku pergi, maka aku tidak akan pergi. Apa yang kau bicarakan? Mata Wang Ying berputar genit, aku ingin kau datang, tapi aku tidak ingin membuang-buang waktumu. Kalau begitu, jangan bicarakan hal lain lagi pula, aku sudah berjanji pada Lulu. Kalau begitu aku akan memesankan tiket pesawat untukmu. Baiklah, kita akan bertemu di bandara besok. Mereka berdua berpelukan sebentar, lalu Lin Yi melaju pulang. Di lantai 2 rumah itu, ada puluhan macam barang berserakan di seluruh lantai. Jiqingyan dengan cermat mengumpulkan semuanya, tampak perkasa bagaikan seorang jenderal yang memimpin pasukan bawahannya. Apa semua ini? Itu semua barang yang bisa dipakai bayi nanti, menurutku barang-barang itu terlihat bagus, jadi aku membelinya. Bukankah baru bulan kelima? Bukankah terlalu dini untuk membeli barang-barang ini? Masih agak awal, tapi saya tidak bisa menahannya, saya sangat menyukainya. Jiqingyan melambaikan ikat pinggang merah kecil di depan Lin Yi. Lihat ini, ukurannya bahkan tidak sebesar telapak tangan, tapi terlihat sangat menyenangkan. Lin Yi terdiam sejenak, aku hanya berpikir kalau bayinya tidak akan terlihat bagus memakai ini. Lalu siapa yang akan terlihat bagus mengenakannya? Ibu bayi itu akan terlihat cantik mengenakannya. Ibu bayi itu. Pipi Jiqingyan memerah, kamu akan menjadi seorang ayah, tapi kamu masih saja nakal, tidak pernah bersikap pantas sepanjang hari. Lin Yi terkekeh, dan wajah Jiqingyan yang memerah merupakan daya tarik yang tidak dapat ia tolak. Ayo, kemarilah dan lihatlah, masih banyak lagi. Jiqingyan memanggil Lin Yi dan memperkenalkan satu persatu barang yang tersusun di lantai. Lin Yi mendengarkan dengan bosan, tetapi Jiqingyan tanpa lelah menjelaskan kegunaan setiap benda dan visi masa depannya. Lin Yi, yang melihat Jiqingyan berseri-seri karena kegembiraan, tertular oleh antusiasmenya. Dia merasa semua hal ini juga tampak cukup menarik. Dan dia dipenuhi dengan antisipasi yang lebih besar terhadap anak mereka yang belum lahir. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Jiqingyan, memberitahunya bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari, dan kemudian dia berangkat lebih awal. Lin Yi langsung berkendara ke bandara untuk bertemu Wang Ying. Karena waktunya terbatas, Lin Yi dengan santai membeli beberapa hadiah di mal untuk dibawa karena tidak enak rasanya pulang dengan tangan kosong. Bukankah ini cuma menghadiri pernikahan? Kenapa kamu bawa begitu banyak barang? Kakakku bilang kamu pasti akan membawa hadiah, tapi dia tidak mau pakai punyamu, jadi kami beli beberapa dulu. Wang Lu menggoyang-goyangkan tas yang dibungkus indah itu di tangannya, kita bilang saja kamu yang beli. Lin Yi sedikit menjadi bahan tertawaan, tapi aku sudah membeli semuanya. Asalkan ada struknya, kamu bisa mengembalikannya. Wang Ying berdiri di depan Lin Yi dan berkata dengan lembut. Kali ini kamu harus mendengarkan kakakmu, gunakan hadiah yang kubeli untuk pertemuan itu. Baiklah kalau begitu. Mengetahui kepribadian Wang Ying, Lin Yi tidak mempermasalahkan masalah kecil ini. Setelah sekian lama, dia hanya menerima mobil dan rumahnya, dan tidak meminta apapun lagi. Sebaliknya, dia sering membelikannya barang-barang, dan tentu saja tidak dapat diterima jika dia membiarkan dia menghabiskan uangnya sendiri secara boros. Tak lama kemudian, pengumuman naik pesawat berbunyi, saatnya naik. Mereka bertiga sambil membawa barang bawaan, mengikuti orang banyak itu naik ke pesawat. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara Kota Rong. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi melihat sekeliling, merasakan perasaan yang tak terlukiskan saat kembali ke kota ini. Ada apa? Melihat Lin Yi berdiri diam, Wang Ying bertanya. Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat. Setelah tanggapan santai, mereka bertiga memanggil taksi dan menuju ke rumah Wang Ying. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya tiba di kawasan kota tua. Rumah Wang Ying tidak besar, dengan ruang tinggal sekitar 60 meter persegi, cukup untuk ditinggali pasangan tua itu. Ayah, ibu. Begitu dia membuka pintu, Wang Lu mulai berteriak. Di dalam ruangan itu berdiri sepasang suami istri setengah baya, sekitar 60 tahun, tidak tampak sangat tua dan cukup muda. Masuk, masuk, cepat masuk. Mengetahui ketiganya akan tiba hari ini, pasangan tua itu telah menunggu mereka. Datang saja, tidak perlu membawa apapun, kata ayah Wang Ying, kalian bukan orang luar. Itu benar, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Lin Yi diundang untuk duduk di sofa di dalam,
dan orang tua Wang Ying sangat antusias, yang membuatnya agak tidak nyaman. Bu, kapan kita makan? Aku sudah lapar. Kembali di rumah, Wang Lu bersikap seperti seorang putri. Tunggu sebentar lagi, pamanmu akan segera datang. Saudara Cheng akan menikah besok, bagaimana dia masih punya waktu untuk datang ke sini? Itu tradisi. Ayahmu adalah paman keduanya. Sehari sebelum pernikahan, dia harus datang berkunjung, jelas ibu Wang Ying, Liu Lihua. Lagi pula, rumah saudara Cheng adalah rumah pengantin, dan menurut tradisi, orang luar tidak boleh datang ke sana. Malam ini, kerabat dari keluarga kami akan datang ke sini, dan dia harus datang terlebih dahulu untuk memeriksa. Tradisi semacam itu mirip dengan tradisi Zonghai. Kerabat yang datang dari luar kota untuk menghadiri pesta pernikahan sebaiknya diatur terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin mereka datang, selalu berpura-pura, keluh Wang Lu. Kalau bukan karena kakakku yang sukses beberapa tahun terakhir ini, dan aku yang menghasilkan uang, kami tidak akan ada di mata mereka. Kita semua keluarga, jadi jangan bicara seperti itu, Wang Bodong menghela napas dan berkata. Lagi pula, saudara Cheng selalu baik padamu, dia sering berjuang untukmu saat kau masih kecil. Aku tahu saudara Cheng baik padaku, gerutu Wang Lu. Tapi pamanku tidak baik-baik saja, bersikap angkuh dan berkuasa tanpa hasil yang berarti. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Wang Bodong berkata dengan nada tidak senang, bagaimanapun juga, dia tetap pamanmu. Wang Lu cemberut dan terdiam, merajuk. Wang Ying sedikit mengernyit, sebenarnya tidak ingin Lin Yi bertemu dengan anggota keluarganya yang lain. Itu juga berarti meluangkan waktu untuk mengatasinya, yang akan menambah bebannya. Dengan lembut, Lin Yi memegang tangan Wang Ying. Wang Ying menoleh dan menyadari Lin Yi tidak sedang menatapnya, dan hatinya tiba-tiba terasa hangat. Adikku cukup baik, tapi dia suka minum. Dia mungkin ingin minum sedikit denganmu nanti. Tenangkan saja dia dan jangan minum terlalu banyak, bisik Wang Ying, tolong jangan minum berlebihan. Bab 2470. Andalkan yang lama untuk menjual yang lama. Masalahnya, sebagai ipar, kalau aku tidak membuat iparku mabuk berat, bukankah itu akan memalukan? Jika kamu benar-benar mulai minum dengannya, mungkin itu tidak akan berakhir sampai tengah malam. Jangan khawatir, aku tahu batasku. Wang Ying tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu kemampuan Lin Yi dalam minum alkohol, jadi dia hanya ingin melihat bagaimana dia menangani situasi itu. Dang dang dang. Ketika mereka sedang berbicara, seseorang mengetuk pintu rumah. Wang Bodong pergi untuk membuka pintu dan melihat 3 orang berdiri di luar, itu adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Pasangan parubaya itu adalah paman dan bibi Wang Ying yang lebih tua, Wang Guoqiang dan Zhang Yamei. Pria muda di pintu, lebih muda dari Wang Ying tetapi lebih tua dari Wang Lu, bernama Wang Zicheng. Kakak Cheng. Melihat Wang Zicheng, Wang Lu menyambutnya dengan antusias. Jelas terlihat bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Wow, dulu kita sekarang sudah menjadi bintang besar, bahkan membintangi drama TV, canda Wang Zicheng. Aku sudah menontonnya, kamu tampil sangat bagus, kamu pasti akan menjadi terkenal. Tentu saja, aku akan menjadi terkenal, kata Wang Lu dengan arogan. Lebih baik kau menjilatku sekarang, aku akan menandatangani beberapa tanda tangan untukmu, menjualnya dan kau akan menjadi kaya dalam waktu singkat, hahaha. Lin Yi dan Wang Ying tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadapnya. Berdiri di sampingnya, Wang Guoqiang tertawa hambar tanpa menunjukkan banyak kegembiraan. Begitulah halnya dengan manusia. Anda berharap mereka baik-baik saja, tetapi Anda tidak ingin mereka lebih baik dari Anda. Di masa lalu, keluarga Wang Guoqiang memiliki kondisi terbaik di antara semua saudaranya. Tetapi sekarang, kedua putri Wang Ying baik-baik saja, dengan kondisi yang lebih baik daripada keluarganya sendiri, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Masuklah, jangan hanya berdiri di sana dan berbicara di pintu. Keluarga bertiga itu disambut masuk. Melihat Lin Yi duduk di dalam ruangan, mereka agak terkejut. Apakah ini pacar Ying Ying? Tanya Wang Guoqiang. Ya, dia baru saja masuk. Lin Yi berdiri, mengangguk dan menyapa mereka. Karena kehadiran Lin Yi, semua orang tiba-tiba menjadi lebih sopan, tidak sesantai dulu. Anak muda, apa pekerjaanmu? Tanya Wang Guoqiang. Saya bekerja di biro cabang, hanya sibuk dengan berbagai hal, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Paman, Lin Bro sedang merendah, dia ahli dalam banyak hal, pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan barat, balap, bahasa asing, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, kata Wang Lu tanpa rasa rendah hati, berpikir bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk merendah. Tidak bisakah kau lebih rendah hati, kata Wang Ying tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tidak salah, Lin Bro benar-benar bisa melakukan apa saja. Lulu benar, memiliki begitu banyak keterampilan bukanlah beban, tidak perlu menyembunyikan cahaya seseorang di bawah gantang, kata ibu Wang Ying, Liu Lihua.
Jika Anda mengatakan dia menguasai pengobatan tradisional Tiongkok, maka dia berada di bidang yang sama dengan pamannya, kata bibi Wang Ying, Zhang Yamei. Memang, kata Wang Guodong, ini mungkin kesempatan bagus untuk pertukaran. Wang Guoqiang menatap Lin Yi dan berkata dengan serius. Anak muda, pengobatan tradisional Tiongkok itu mendalam dan luas. Kamu masih muda. Perjalanan masih panjang, dan kamu harus tetap rendah hati dan bersemangat belajar, atau akan sulit untuk mencapai kehebatan. Menghadapi khotbah Wang Guoqiang, Lin Yi tersenyum dan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Dia datang ke sini untuk menemani Wang Ying ke sebuah pesta pernikahan, dan apapun yang terjadi, dia harus menjaga mukanya. Sebenarnya, teknik Lin Bro cukup bagus. Wang Lu menyenggol Lin Yi dengan bahunya dan berkata, Saudara Lin, ayah saya akhir-akhir ini mengeluh sakit kepala. Bisakah Anda memeriksanya dan melihat apakah ada yang salah agar beliau bisa mendapatkan perawatan medis jika diperlukan? Saya tidak apa-apa, hanya sakit kepala sesekali yang hilang setelah beberapa saat. Jangan membesar-besarkan masalah sepele, kata Wang Guodong. Tidak ada salahnya untuk melihatnya, kata Liu Lihua. Dia tidak memperlakukan Lin Yi sebagai orang luar dan ingin dia memeriksa Wang Guodong. Paman Wang, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Wang Guoqiang duduk di samping, makan sambil memperhatikan Lin Yi dengan ekspresi skeptis. Setelah Lin Yi melepaskan tangannya, Wang Ying bertanya. Ini sejenis trombosis otak, penyakit yang umum terjadi pada lansia. Minum saja aspirin dan kurangi makan makanan berminyak, kata Lin Yi. Luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh, lihat apakah ada penyumbatan baru. Segera tangani selagi tidak ada gejala, jangan ditunda. Dalam pengobatan modern, trombosis otak merupakan penyakit dengan angka kematian yang sangat tinggi, dan meskipun tidak berakibat fatal, penyakit ini dapat dengan mudah menyebabkan kondisi vegetatif. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, anggota keluarga Wang menjadi sedikit takut. Apakah ini sangat serius? Wang Ying bertanya dengan cemas. Hal ini belum mencapai tingkat yang sangat serius, tetapi harus ditanggapi dengan serius. Dimengerti. Aku akan membawanya untuk diperiksa kalau ada waktu. Saya akan memeriksanya sendiri. Wang Guoqiang meletakkan jeruk yang dipegangnya, anak-anak muda ini kurang pengalaman dan cenderung melebih-lebihkan hal-hal seperti ini, tidak perlu ribut-ribut. Setelah berbicara, Wang Guoqiang meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wang Guodong, dan setelah beberapa detik, dia berkata, Ini bukan masalah serius, hanya tekanan darah tinggi. Pastikan untuk tidak berhenti minum obat tekanan darah Anda. Ini. Keduanya memberikan pendapat yang sangat berbeda, yang membuat anggota keluarga Wang tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saudari Ying, jangan khawatir, ini tidak seserius itu, kata Wang Zicheng. Wang Ying hanya tersenyum dan mengangguk tanpa mengambil hati perkataan Wang Guoqiang. Dia sangat menyadari keterampilan Lin Yi dan memutuskan untuk membawa ayahnya memeriksakan diri setelah pernikahan selesai. Kalau begitu, aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Wang Guodong tidak curiga pada Lin Yi, tetapi karena orang yang berbicara adalah kakak laki-lakinya sendiri, dia jadi sedikit lebih percaya padanya. Ayah, jangan anggap remeh. Bukan hanya tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan sakit kepala, penyakit lain juga bisa, kata Wang Lu lugas. Bu, ibu belum pernah periksa ayah sebelumnya. Mana hasil ronsennya? Bawa ke sini, biar kami lihat, tambahnya. Ujiannya sudah dilakukan setengah tahun yang lalu, apakah masuk akal untuk memeriksanya sekarang? Jika ada lesi, hasil ronsen setengah tahun lalu masih akan menunjukkan sesuatu, kata Lin Yi. Baiklah, aku akan mencarinya. Liu Lihua kembali ke kamar tidurnya dan segera keluar dengan sebuah tas putih. Ini adalah film-film yang diambil pada saat itu. Lin Yi mengambilnya dan mulai mengamatinya lebih dekat. Wang Guoqiang terus memakan jeruknya tanpa peduli. Setelah bertahun-tahun berpraktik pengobatan tradisional, ia yakin bisa mendiagnosis penyakit apapun hanya dengan merasakan denyut nadi. Bagaimana mungkin ia salah? Lesinya ada di sini. Lin Yi menunjuk dengan jarinya, totalnya ada 3 bintik, dan tidak terlalu serius. Kurasa dokter pasti sudah memperingatkanmu. Mereka sepertinya memang mengatakan itu. Mereka menyarankan kami untuk lebih banyak berolahraga, mengurangi makanan berminyak, dan meresepkan aspirin. Karena dokter cukup tenang, saya tidak menganggapnya penyakit serius, kata Liu Lihua. Lin Yi mengangguk, lalu mengambil film itu untuk melihatnya lagi. Saat itu tidak serius, tapi kurasa kamu tidak menganggapnya serius setelahnya. Jadi sekarang, kondisinya lebih serius daripada setengah tahun yang lalu. Carilah waktu untuk pemeriksaan ulang, katanya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.